Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dicintai Tuhan. Salam sehat penuh sukacita. Kita memasuki episode ke-10, masih melanjutkan gagasan tentang doa dan komunitas Injil Matius. Pada episode ini, kembali Bapak Kardinal akan menerangkan bagaimana mengenai Injil sinoptik dan sumber-sumbernya. Injil Markus disebut Injil yang ringkas, pendek, sederhana, yang juga menjadi inspirasi bagi pengarang Injil Matius dan Lukas. Sementara di sisi lain, pengarang Injil Matius dan Lukas juga mengambil sumber-sumber lain atau sumber QLE yang artinya sumber, yang sungguh melengkapi kerangka dan gagasan Injil-Injil baik Matius maupun Lukas. Kita tahu bahwa Injil Matius memberi menggambarkan wajah Yesus seperti Yesus yang adalah orang Israel sejati. Dalam ayat-ayat tertentu nanti diuraikan Bapak Kardinal, ditampilkan bagaimana penggenapan perjanjian lama, pewahyuan tentang Mesias itu ditempatkan dalam diri Yesus. Maka Matius begitu kuat memberi penekanan bahwa Yesus adalah orang Israel sejati. Doa-doa, kristologi, dan teologinya mengarah pada itu. Sangat menarik episode kali ini. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah mulai mempelajari Injil Matius, tentu dalam kaitannya yang khusus dengan doa. Sebelum kita melanjutkan, saya merasa baik kalau kita ingat kembali apa yang sudah kita bicarakan, sekaligus untuk mengulang-ulang supaya paham-paham yang sederhana tetapi penting itu dapat sungguh-sungguh kita pegang. Ada 3 hal yang sudah kita bicarakan dalam percakapan yang lalu. Yang pertama, yang di dalam ilmu tafsir kitab suci sederhana disebut teori 2 sumber. Persoalannya adalah sebagai berikut. Ketiga Injil, Markus, Matius, Lukas, itu kalau dibaca sepintas, isinya rasa-rasanya sama. Maka muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara ketiga penginjil itu? Sehingga rasa-rasanya sama, meskipun kalau dibaca lebih teliti tidak sama. Muncullah yang disebut teori 2 sumber. Menurut teori itu, Injil yang pertama bukan Matius, tetapi Markus. Kenapa demikian? Karena Markus dibandingkan dengan kedua Injil yang lain adalah Injil yang paling sederhana, paling pendek. Agak sulit dibayangkan kalau 2 Injil yang sudah bagus, panjang, lengkap, diperpendek. Jauh lebih mudah membayangkan Injil yang pertama itu sederhana, pendek, lalu kemudian penginjil yang menulis pada masa berikutnya memperpanjang, melengkapi, memperhalus, dan sebagainya. Oleh karena itu muncullah teori 2 sumber. Sumber yang pertama adalah Injil Markus. Markus sebagai sumber dipakai oleh Matius dan Lukas. Maka banyak bagian-bagian dari Injil Matius dan Lukas, tidak semuanya, ada diambil dari Markus. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa di dalam Injil Matius dan Lukas ada banyak kisah yang hanya dimiliki oleh kedua penginjil ini, yang tidak kita temukan di dalam Injil Markus? Jawabannya juga sederhana. Rupanya selain menggunakan Injil Markus,
Injil Matius dan Injil Lukas menggunakan sumber yang lain. Nah, sumber yang lain itu sudah tidak teridentifikasi, artinya tidak ada wujudnya, barangnya seperti Injil Markus, maka sumber itu disebut dengan istilah yang umum, Quelle, dari bahasa Jerman Quelle yang artinya sumber. Lalu masih ada pertanyaan yang ketiga, mengapa bagian-bagian yang mirip antara Matius dan Lukas kelihatannya sama, tetapi tidak sama? Jawabannya adalah kedua penginjil itu dan penginjil yang lain adalah seorang pengarang yang mempunyai konsep, yang mempunyai pandangan teologi yang khas masing-masing. Jadi misalnya doa Bapa kami ada pada Injil Matius dan Lukas, tetapi hanya di dalam versi Matius ada kalimat yang berbunyi jadilah kehendakmu. Nah, mengapa demikian? Itulah nanti pasti akan kita lihat, itulah salah satu bagian yang penting di dalam pandangan teologi Matius. Itu yang pertama. Moga-moga jelas nanti kalau membaca istilah itu, ya maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai menyelidiki, membaca, bukan menyelidiki dalam arti yang sangat teknis, tetapi membaca saja, yaitu gagasan mengenai doa yang terdapat dalam Markus, dalam Matius, dan dalam Lukas. Yang paling inti, rumusannya bisa berbeda, tetapi yang intinya sama. Ada beberapa teks yang sudah kita lihat. Yang pertama adalah Injil Markus bab 11 ayat 25. Markus 11, 25. Saya baca, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hubungan antara doa dan pengampunan. Di dalam Injil Markus masih sangat umum. Isinya adalah perintah Yesus. Di dalam Injil Matius dan Lukas sudah menjadi bagian dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi perintah Yesus untuk memperhatikan doa dan pengampunan, tetapi di dalam Injil Matius dan Lukas sudah menjadi bagian dari doa itu. Dari mana Matius dan Lukas mengambil bahan doa Bapa kami, yaitulah menurut teori dua sumber dapat dibayangkan. Mengapa di dalam Injil Matius ada tambahan jadilah kehendakmu, itulah yang kiranya menjadi bagian penting di dalam pemikiran Matius, yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di dalam Injil Lukas. Nanti akan kita lihat kalau kita membandingkan dua macam doa itu. Yang kedua adalah disposisi batin. Pentingnya disposisi batin di dalam doa. Dibandingkan dengan orang-orang lain pada zaman itu yang suka berdoa tetapi tidak dengan disposisi batin yang bagus, berdoa di muka umum supaya dilihat orang dan dipuji-puji orang. Yang dianjurkan bukan yang seperti itu. Ini yang sudah kita bicarakan. Yang ketiga adalah yang ada di dalam Matius dan Lukas yang tidak ada pada Markus. Ini diambil dari mana? Ya, kalau menurut teori dua sumber, ya dari sumber yang lain yang disebut Quelle itu. Ada 1-2 misalnya yang dapat kita lihat. Injil Matius bab 7 ayat 7. Nasihat untuk berdoa dengan tekun.
Matius bab 7 ayat 7. Kalau dibaca teks kita, lalu ada tulisan kecil di bawahnya, dibandingkan dengan Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13. Jadi nasihat yang ini ada di dalam Injil Lukas, tidak ada di dalam Injil Markus. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan selanjutnya. Bertekun, berkanjang di dalam doa. Nanti urut-urutannya juga berbeda dibandingkan antara Matius dan Lukas. Tapi isinya sama. Nasihat untuk tekun berdoa. Yang juga hanya ada di dalam Matius dan Lukas adalah doa syukur Yesus. Bab 11 Matius ayat 25 sampai 27. Matius bab 25 sampai ayat 27. Ajakan juru selamat ini juga tidak ada di dalam Injil Markus, jelas. Yang disebut hanya Lukas bab 10 ayat 21 sampai 22. Doa syukur Yesus. Tapi dalam hal ini pun, kalau dibandingkan kata demi kata, di dalam Injil Lukas ada sesuatu yang tidak ada di dalam Injil Matius. Misalnya, Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Itu tidak disebut di dalam Injil Matius. Kita sampai di situ. Jadi ada teori dua sumber yang melandasi, katakanlah, pengandaian kerja kita dengan membanding-bandingkan ayat-ayat, dan kemudian ada beberapa contohnya. Sekarang kita lihat beberapa hal masih di dalam lanjutan yang tidak ada dalam Markus, ada di dalam Matius dan Lukas. Jadi kita masih melanjutkan bagian itu. Hubungan antara doa dan perutusan. Matius bab 9 ayat 38. Matius bab 9 ayat 38 dibandingkan dengan Injil Lukas bab 10 ayat 12. Saya baca bab 9 ayat 38. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah sekarang, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di keberhasilan misi menuai, itu tergantung tidak dari yang bersangkutan, tetapi dari Tuhan, dan keberhasilan itu mesti dimohon dengan doa dan usaha supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang bisa melibatkan diri dengan sukarela untuk tuaian. Sekarang pokok lain, yaitu doa yang mencakup semua. Jadi doa itu seperti apa? Apakah hanya untuk sekelompok, untuk diri sendiri, atau untuk siapa? Di dalam Injil Matius dan Lukas, nanti kita lihat perbedaan bersamaannya, doa itu cakupannya luas. Kita ambil 1-2 contoh saja. Bab 5 Matius ayat 44. Bab 5 ayat 44. Bunyinya begini. Ayat 43 kita baca, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi ini di dalam perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru,
ketika Yesus sudah datang. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak gampang diucapkan, tetapi berdoa untuk orang yang menganiaya itu ya bukan kualitas manusiawi. Kalau kita dapat menjalankan ini, berdoa juga untuk musuh, itu artinya kita sudah semakin menyerupai Yesus yang mengampuni musuh-musuhnya. Kualitas ilahi, kemampuan untuk mengampuni, untuk mendoakan orang lain yang adalah musuhnya, ini adalah kualitas ilahi. Semakin kemampuan itu berkembang, lalu proses yang di dalam keyakinan iman Katolik disebut divinisasi, menjadi semakin serupa dengan Yesus, itu menjadi tampak dari luar. Ini jauh lebih luas daripada yang diperintahkan oleh Perjanjian Lama. Perintah mengasihi dalam Perjanjian Lama sesama itu bukan sesama pada umumnya yang seluas-luasnya. Sesama itu biasanya dimaksud sebagai bangsanya sendiri, bukan sesama seluas-luasnya. Nah, yang menarik adalah yang seringkali kurang diperhatikan, sekarang kita coba perhatikan sambungannya. Sesudah ayat 44, lalu kita baca ayat 45. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau dicari, disimpulkan prakteknya, praktisnya, seperti tadi sudah saya coba rumuskan, semakin doa kita mencakup cakupan yang lebih luas, bukan kepentingan sendiri, bukan pujian sendiri, tapi pujian atas anugerah bagi bangsa, apalagi bagi musuh, kita semakin menjadi anak-anak Allah. Dikatakan dengan sangat bagus, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Anak-anak Bapamu, anak-anaknya jamak, ada anak yang tunggal, yaitu Yesus, yang persis melakukan doa seperti ini. Tadi saya merumuskannya dengan cara lain, semakin kita mampu untuk mendoakan yang biasanya tidak kita doakan, atau mungkin doa tapi doa kutuk, bukan doa untuk damai dan sebagainya, semakin kita bertumbuh sebagai anak-anak Bapa, seperti halnya Yesus adalah anak Bapa. Pokok yang lain adalah hubungan antara doa dan ibadah. Doa dan ibadah. Dua kata yang tampaknya sama, tetapi bisa berbeda. Ibadah itu bisa berarti yang resmi ya, yang ritual, yang tidak pribadi. Sementara doa itu sangat umum. Kalau ibadah itu adalah sesuatu yang katakanlah komunitas yang beribadah atau ibadah secara resmi. Kenapa itu kita bicarakan? Kenapa kita mesti bertanya atau mencoba memahami hubungan antara doa dan ibadah? Di balik seluruh teks kitab suci, khususnya Injil, itu adalah jemaat yang hidup. Jadi, moga-moga saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Pengarang Injil dulu tidak duduk di
depan meja lalu menulis apa yang dia pikirkan sendiri. Tidak. Di belakangnya penulis Injil itu ada komunitas, ada jemaat yang hidup. Itulah sebabnya ada rumusan-rumusan yang berbeda. Kalau misalnya saya membandingkan saja dengan gereja kita ya, ada komunitas, jemaat yang suka lagu-lagu madah bakti. Ada komunitas yang suka dengan lagu-lagu puji syukur. Ada komunitas lain yang suka dengan lagu-lagu yubilate. Itu komunitas yang beribadah yang berbeda-beda. Nanti yang dipilih untuk ibadah ya berbeda juga, yang diambil dari buku-buku yang mereka senangi itu. Demikian juga pengarang Injil, kalau menulis Injilnya, di balik itu ada jemaat yang dia layani, atau jemaat yang ia tuju. Secara lebih konkret, tulisan ini mencerminkan hidup jemaat yang seperti apa. Sekarang kita coba lihat, kenapa di dalam Injil Matius misalnya, kita seringkali membaca kata teknis, bersembah sujud, atau menyembah. Saya tunjukkan 1-2, tidak usah terlalu banyak. Matius bab 2, ini kisah yang semua kita kenal, yaitu kisah orang Majus dari timur. Ayat 2. Kita baca ayat 2. Dan bertanya-tanya, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, dan Herodes bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kata menyembah itu adalah istilah teknis ibadah. Kalau di jalan kan kita tidak menyembah, tetapi di dalam ibadah kita bersembah sujud kepada Tuhan. Ayat 8 memakai kata yang sama. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan selidikalah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Menyembah lagi. Ayat 11. Maka masuklah mereka di dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Kata menyembah istilah teknis. Kita coba lihat yang satu lagi. Yang satu yang mana yang mau kita pilih? Misalnya kisah Yesus berjalan di atas air. Injil Matius bab 14. Kita cari saja yang lebih gampang, bab 28 ayat 9. Bab 28 ayat 9. Pada akhir Injil Matius. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jelas sekali. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Di hubungan antara doa dan ibadah di dalam di belakang Injil-Injil itu, khususnya Injil Matius, adalah jemaat yang sedang beribadah.
Dan tentu saja di dalam ibadah itu dipakai macam-macam doa, terutama doa Mazmur pada waktu itu. Dan doa-doa yang lain, doa Mazmur, doa-doa yang lain, doa berkat dan sebagainya, itulah yang ada di balik kata-kata khusus, kata-kata teknis, yaitu menyembah. Dengan demikian, yang penting sekali lagi, di balik atau di belakang Injil yang ditulis yang kita miliki sekarang, itu ada jemaat yang hidup, jemaat yang menyembah. Yang amat sangat jelas adalah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa ada jemaat yang beribadah. Kisah Para Rasul bab 2. Kita semua hafal isinya. Saya baca ayat 42. Ini cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sekarang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Diulang lagi pada ayat 46, diulang lagi pada bab Kisah Para Rasul bab 4. Sekarang yang berikutnya, pengaruh Matius terhadap Yohanes, atau mungkin agak sulit dipastikan ya, pengaruh atau kaitan. Kalau berpengaruh itu kan langsung, kalau kaitan itu bisa tidak langsung. Maksudnya begini, apakah begini, di antara 4 Injil, itu kan yang paling berbeda adalah Injil Yohanes. Sehingga ketiga Injil itu, Matius, Markus, Lukas, kita sebut Injil sinoptik, sementara Injil Yohanes kita sebut saja dengan istilah Injil keempat. Nah, kita bertanya kan boleh, bahwa bisa menjawab apa tidak itu soal lain. Adakah kaitan antara Injil Matius yang sedang kita pelajari ini dengan Injil Yohanes, yang pada umumnya dikatakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketiga Injil itu? Mungkin ada kaitan. Bagaimana kaitan itu dijelaskan? Nah, pendapat orang bisa berbeda-beda. Sekarang kita lihat bab 11 Injil Matius. Matius bab 11 ayat 27. Matius bab 11 ayat 27. Ini ada juga di dalam Injil Lukas. Yang dimaksudkan adalah bagian ini. Sesudah bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa, dan selanjutnya silahkan perhatikan sebutan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sekarang, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini kan perwahyuan. Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sekarang perhatikan kalimat-kalimatnya, nanti kita lihat juga di dalam Injil Injil Yohanes. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Intinya apa ini? Intinya perwahyuan, siapa Allah itu? Allah itu adalah Bapa, maka disebut
Aku bersyukur kepadamu Bapa. Pertanyaannya adalah, lalu Bapa itu menyatakan diri kepada siapa? Menyatakan diri dengan cara mana? Bapa dikatakan di sini, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi melalui Yesus, tugas perwahyuan diserahkan kepada Yesus. Lalu bagaimana kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa? Ya percaya kepada Yesus. Itulah makna dari kalimat yang terakhir. Semua yang dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, lalu dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapa menyatakan diri dalam Putra, Putra menyatakan Bapa lewat dirinya kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Ide perwahyuan, Yesus sebagai pewahyu Allah, ada di sini dalam Injil Matius dan Lukas yang sejajar dengan ini. Coba sekarang kita cek rumusannya di dalam Injil Yohanes seperti apa. Bab 17. Yohanes bab 17. Sebentar, Yohanes bab 17. Beberapa ayat kita lihat, ayat 3 misalnya. Yohanes bab 17 ayat 3. Silahkan merasa-rasakan, mengingat-ingat kalimat-kalimatnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 3 seperti itu. Jadi tugas Putra, tugas Yesus adalah menyatakan Bapa. Karena hanya Yesus yang mengenal Bapa. Tidak ada yang lain. Tanpa melalui Yesus, tidak seorang pun akan mengenal Bapa. Ide perwahyuan. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ciri perwahyuan. Itu kaitan antara Injil Matius dengan Injil Yohanes. Kaitan. Bagaimana itu berkait? Nah itulah yang tidak jelas jawabannya. Yang berikutnya, selain kaitan Bapa mewahyukan diri lewat anak, anak menyatakan Bapa kepada orang-orang yang percaya, yang berkaitan dengan doa, ada di dalam rumusan ini. Kita coba lihat Injil Matius bab 18. Injil Matius bab 18. Bab 18 ayat 19, 20. Matius 18, 19, 20. 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nah ini, kata ini, berkumpul
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak asal berkumpul tentu saja ya, berkumpul untuk arisan dan sebagainya itu beda. Ini berkumpul dalam namaku. Rupa-rupanya rumus yang sederhana ini dalam namaku ini dapat menjadi benih atau akar dari yang di dalam Injil Yohanes itu menjadi sangat dominan. Kita lihat saja ayat-ayat berikut. Injil Yohanes bab 14 ayat 12 sampai 14. Bab 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, nah sekarang, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya dalam namaku. Satu lagi, bab 15, ayat 16. 15, bab 15, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sekarang, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam namaku. Ini menjadi sangat banyak istilah itu atau frase itu dalam namaku. Dari mana itu? Yang jelas di dalam Injil Matius sudah ada. Nah, bagaimana itu menjadi begitu dominan di dalam Injil Yohanes? Itulah yang namanya perkembangan kristologi, perkembangan iman akan Yesus. Bab 16 ayat 22, 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Baik, saya kira cukup ya untuk secara ingin tahu sedikit kok di dalam Injil Matius ada begini, menjadi dominan di dalam Injil Yohanes itu ceritanya bagaimana. Yaitu tadi ceritanya berkembangnya teologi, berkembangnya kepercayaan iman akan Yesus, berbedanya jemaat yang ada di belakang para penginjil ini. Dengan demikian secara singkat kita bisa mengatakan begini, tidak usah mengulang semuanya, tetapi yang paling penting. Di dalam Injil Matius, doa, ajaran tentang doa, itu dikaitkan dengan komunitas yang beribadah. Pasti. Yang kedua, sangat ditekankan lebih daripada yang lain, disposisi batin. Kenapa disposisi batin sangat ditekankan? Kembali lagi latar belakang Injil Matius yang adalah komunitas murid-murid Yesus yang sedang memisahkan diri dari Yudaisme, dari agama Yahudi. Sementara di dalam agama Yahudi pemimpin-pemimpinnya yang disebut ahli Taurat dan orang-orang Farisi suka pamer, ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, komunitas Matius ingin menunjukkan watak yang berbeda.
bukan pamer, tetapi disposisi batin antara lain di dalam doa. Nah, semakin berdoa itu dilakukan secara benar, dan benar itu antara lain adalah berdoa, tentu sekali lagi berdoa untuk permohonan macam-macam itu terserah ya, itu tentu saja baik. Tetapi inti berdoa adalah jadilah kehendakmu. Itulah sebabnya misalnya di dalam versi Matius, kalimat jadilah kehendakmu itu mencerminkan ajaran Matius dan keinginan jemaat Matius yang ada di balik doa itu. Berdoa berarti membiarkan Tuhan menyatakan kehendaknya dan melaksanakan kehendaknya melalui orang yang berdoa itu. Teladan doa yang seperti itu siapa? Jawabannya tidak ada lain kecuali yaitulah Yesus yang seutuhnya taat kepada Bapa. Yang paling jelas nanti akan kita lihat adalah doa Yesus di Taman Getsemani. Sekarang kita masuk ke dalam pola atau gagasan yang berikutnya, masih di dalam rangkaian doa, tetapi kita beri judul antara doa dan kristologi. Itu yang sama kita lakukan ketika kita mempelajari Injil Markus. Yesus berdoa begini. Nah, kalau Yesus berdoa begini, itu Yesus itu wajahnya seperti apa? Itu yang dimaksud dengan kristologi. Sosok Yesus yang ingin diperkenalkan oleh Matius, itu Yesus yang seperti apa? Sekali lagi, di balik itu ada gambaran tentang Yesus yang berbeda-beda. Ketika kita mempelajari Injil Markus, kalau kita bertanya kepada Injil Markus, Yesus yang ditampilkan secara potret utama dari Yesus menurut Markus itu siapa? Menurut Markus, potret utama Yesus adalah hamba yang bersengsara. Referensinya Perjanjian Lama yang disebut nyanyian hamba Yahweh. Nah, sekarang kita bertanya, kalau kita bertanya kepada Matius, Injil Matius, wajah atau potret Yesus yang utama, itu sebutannya apa atau gambarannya bagaimana? Moga-moga jelas yang mau saya coba jelaskan. Ada beberapa wajah Yesus. Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama, jadi judul kita pada tahap ini masih dalam Injil Matius adalah hubungan antara doa dan kristologi. Matius. Yang pertama, Yesus itu ditampilkan sebagai Israel sejati. Israel sejati. Lah yang tidak sejati yang mana? Yang tidak sejati adalah umat Allah Perjanjian Lama yang melahirkan Yesus, tetapi kemudian tidak menjalani sejarah karya penyelamatan itu dengan cara yang kita bilang seharusnya, tidak taat kepada Allah, pemberontakan dan sebagainya. Moga-moga jelas, kalau Israel lama itu tidak taat, maka sejarahnya berdosa, dibuang dan sebagainya, akhirnya hilang. Di dalam Injil Matius, Yesus ditampilkan ini Israel yang sejati, ini yang seperti ini. Caranya bagaimana? Matius menampilkan Yesus dengan wajah itu. Ada beberapa cara yang dipakai oleh Matius. Ingat, sekali lagi, jemaat yang ada di balik Injil Matius adalah jemaat yang secara dominan terdiri dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan meninggalkan agama Yahudi.
Yesus adalah Israel sejati, Israel yang taat. Caranya yang pertama, yang dilaksanakan atau yang terjadi berkaitan dengan pribadi Yesus, itu adalah terpenuhinya perjanjian lama. Perjanjian lama adalah kitab suci orang Yahudi. Nah, kitab suci orang Yahudi itu dianggapnya itulah kepenuhan dari segala-galanya. Matius mengatakan tidak. Kepenuhan dari perjanjian lama adalah Yesus. Perjanjian lama di belakangnya adalah bangsa Yahudi, bukan Yahudi yang sekarang ini, tetapi adalah Yesus. Coba kita lihat betapa misalnya di dalam bab 1 dan bab 2 Injil Matius, itu seluruh perikope itu mengandung kalimat supaya terpenuhilah kitab suci. Kita lihat ya. Yang bagian pertama bab 1 ayat 18 sampai 25 itu kisah kelahiran Yesus Kristus. Kata kuncinya mana? Kata kuncinya ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kelahiran Yesus itu adalah pemenuhan nubuat Nabi. Semestinya umat Allah perjanjian lama itu semua percaya kepada Yesus karena Yesus itulah yang diramalkan, dinubuatkan oleh para nabi. Sementara orang umat Allah perjanjian lama itu pegangannya adalah kitab nabi-nabi. Mereka berpegang pada kitab nabi tetapi tidak menerima Yesus. Itu Israel yang lama, Israel yang tidak sejati, Israel yang tidak taat. Teks kitab suci yang mana yang dipenuhi? Disebut di bawah itu kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Bunyinya sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus memenuhi nubuat kitab suci. Bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Ayat 8. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Oh, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali dan selanjutnya. Nubuat Nabi lagi. Penyingkiran ke Mesir, bab 2 ayat 13 sampai 25. Ayat 15. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi lagi. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi masih kanak-kanak Yesus yang berkisar sekitar kelahirannya, peristiwa-peristiwa detail itu semuanya berkaitan dengan kepenuhan nubuat para nabi. Itu kisah masa kanak-kanak Yesus. Kita lihat 1-2 teks yang lain lagi. Bab 5 ayat 17 sampai 18. Peranan Yesus itu terhadap Taurat apa? Taurat itu adalah pegangan iman orang-orang Yahudi. Nah, pada ayat 17,
18 bab 5 dikatakan begini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Itu pegangannya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadinya kapan? Ya dengan kedatangan Yesus itu. Itu cara kedua yang dipakai oleh Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Israel yang sejati. Cara yang lain lagi sudah kita ulang beberapa kali. Hanya di dalam Injil Matius kita temukan sabda-sabda Yesus itu yang di tempat lain ada di berbagai macam tempat tersebar. Di dalam Injil Matius itu dikumpulkan menjadi 5 khotbah. Kenapa 5? Karena Taurat Musa itu 5. Mengapa di bukit? Karena Musa itu menerima Taurat di bukit, di Gunung Sinai. Dengan demikian dibandingkan Yesus memberikan 5 khotbah seperti dulu umat Allah Perjanjian Lama menerima 5 kitab Taurat. Yesus mengajar di atas bukit seperti dulu Musa. Menyampaikan Taurat Musa itu di bukit Sinai, di Gunung Sinai. Kita semua tahu bab 5 sampai bab 7 namanya khotbah di bukit. Bab 10 itu tentang perutusan. Bab 13 itu khotbah dalam perumpamaan. Bab 18 itu khotbah tentang gereja. Bab 24 sampai 25 itu khotbah tentang akhir zaman. Kita cukupkan sekian dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Makasih. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius digambarkan wajah Yesus yang adalah orang Israel sejati. Berturut-turut dan secara konsisten, pengarang Injil Matius menampilkan bahwa Yesuslah orang Israel sejati yang menggenapi firman-firman Perjanjian Lama. Sungguh indah ulasan dalam Injil Matius mengenai doa dan kristologi. Hal yang sama ditawarkan kepada kita. Panggilan untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi penggenapan janji-janji Tuhan bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita menjadi penggenapan janji Tuhan dalam hidup sesama kita, dalam masyarakat sekitar kita, dalam dunia kita, dalam gereja kita? Semoga kita kembali disadarkan bahwa kita adalah saluran berkat, bahwa kita adalah saluran penggenapan janji-janji Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan untuk itu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.